Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kami segenap hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKI Bungur menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian yang dengan setia mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami pun juga menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu sekalian sebagai simpatisan GKI Bungur yang bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya kebersamaan kita, ibadah kita boleh memuliakan nama Tuhan. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Di setiap tahunnya, Jemaat GKI Bungur mengadakan bulan misi pada bulan Agustus. Mari pada kesempatan saat ini kita menyediakan hati kita untuk memasukin ibadah di bulan misi ini dengan sebuah pemahaman bahwa Allah yang sudah mengasihi kita merelakan segenap hidupnya untuk membayar dosa-dosa kita, untuk mengampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kita. Kita bersyukur di hadirat-Nya. Kebaikan demi kebaikan yang kita rasakan, anugerah demi anugerah yang Allah nyatakan, seharusnya membuat kehidupan kita dipenuhi rasa syukur dan meresponnya dengan memberikan hati kita, hidup kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari pada kesempatan ini, melalui pujian yang kita akan sama-sama nyanyikan, melalui firman Tuhan yang akan diberitakan, dan juga setiap doa-doa yang akan kita panjatkan, itu semua boleh memuliakan nama Tuhan dan semakin memberikan pemahaman kepada kita untuk melayani Tuhan, hidup melayani sesama kita di sepanjang kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat hidup memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih, ku berterima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Dari paduan suara Gracia akan menyanyikan sebuah lagu他唱我灵奇妙的救主就是耶稣我主. Yesus Kristus juru selamat kita yang ajaib. Tuhan sungguh milik kita semua. Tuhan selalu menggenggam tangan yang teguh. Di dalam tangan Tuhan kita merasa aman dan tentram. Dia akan membimbing kita, menuntun kita sepanjang hidup kita. Semoga lagu ini dapat menguatkan setiap kita yang ada di tempat ini.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah kita pada bulan misi ini dengan satu sikap hati yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh, mempersiapkan hati kita, merefleksikan kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh siap untuk beribadah kepada Tuhan? Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersaat teduh. Amin. Bersyukur kepada Tuhan untuk rahmat-Nya, anugerah-Nya yang selalu Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Allah kita yang penuh kasih itu, Dialah Allah juga yang maha mulia, Allah yang maha kudus. Oleh sebab itu mari pada ibadah kita saat ini dengan bangkit berdiri, kita akan memberikan penghormatan kita kepada Allah kita. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, berilah hormat padanya, berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, mari kita bersama memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mazmur 96 ayat yang pertama sampai yang ketiga mengatakan,
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Bersyukur kepada Tuhan untuk keselamatan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita terus merasakannya dan menceritakannya dari hari ke hari. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita. Ku bersyukur, oh Tuhan, kita memuji namanya. Karena sungguh rahmatnya, kasih anugerahnya senantiasa nyata dalam hidup kita. Bersyukur Tuhan, oh ku puji namamu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang Maha mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Ku bersyukur, oh Tuhan, ku puji namamu. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji namamu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan-Mu sampai angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang Maha mulia. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Allah kita adalah Allah yang mulia, dan setiap kita adalah manusia yang berdosa yang memperoleh kasih karunia. Mari pada kesempatan ini kita datang kembali di hadapan Tuhan, merefleksikan kehidupan kita di dalam 1 minggu yang sudah kita lewati. Apakah hidup kita sungguh-sungguh berkenan dan memuliakan nama Tuhan? Mari kita datang kepada Tuhan. Jemaat sekalian mengambil waktu secara pribadi untuk berefleksi di hadapan Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan, dan nanti saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap anugerah, rahmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kasih setia Allah yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur, dan hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sungguh kami mengertinya, menikmatinya. Kehidupan kami itu semua karena pemberian Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang begitu baik mengasihi kami. Namun terkadang Tuhan, kami salah dalam meresponi setiap kasih-Mu. Kehidupan kami masih seringkali jatuh dalam dosa. Kehidupan kami yang harusnya hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, seringkali masih pada ketaatan pada diri kami sendiri. Bapa di surga, kami mau datang dalam ibadah ini dengan sungguh-sungguh sikap hati yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mohon selidikilah hati kami, murnikanlah kembali motivasi kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh hati, pikiran, dan bahkan perbuatan kami adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk setiap kami, jemaat Tuhan, yang bersedia untuk beribadah bersama saat ini. Kiranya Engkau layakkan kami, sehingga ibadah kami boleh memuliakan nama Tuhan. Ini doa syukur kami dan doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan, kami percayakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menerima kasih ajaib yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hidup kita yang terbelenggu dalam dosa, namun Tuhan telah membebaskan kita. Kita pujikan satu pujian ini dan kita mau merenungkan setiap kata-katanya. Tempat teduh. Dan ombak menyerangku tetap teduh, aman di pelukan Tuhan. Kuserahkan diriku ke pelukannya. Kuserahkan diriku ke pelukannya. Pegang janji dengan iman. Ku buang sauku dan rohku bebaslah. Ku tak gentar di tempat teduh. Ku buang sauku di tempat yang teduh, takkan terombang-ambing lagi. Dan ombak menyerangku tetap teduh, aman di pelukan Tuhan. Hidup kita senantiasa aman di pelukan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berita anugerah. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. 2 Timotius pasalnya yang keempat,
ayat yang kedua mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang diberitakan melalui 2 Timotius 4 ayat 2 ini. Mari kita sambut dengan satu kepercayaan kita kepada firman-Nya yang ya dan amin. Ku tahu yang ku percaya. Dipersilahkan untuk duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu topik, yaitu di tengah realita kehidupan yang kita hadapi pada saat ini, siapakah sebenarnya yang menjadi pengendali dalam hidup saudara dan saya? Nah, saudara, sebelum kita akan bersama-sama mempelajari topik ini atau merenungkan topik ini berdasarkan kitab Keluaran dan tentu saja bagian firman Tuhan yang lain, mari kita masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk saat di mana kami boleh beribadah kepadamu. Yang kami rindukan tentu saja kami boleh beribadah dengan benar dan memuaskan hati Tuhan. Terima kasih Engkau berkenan ditemui oleh kami pada saat ini, dimanapun kami berada. Ya Bapa, pada saat ini juga kami mohon pertolongan dari Tuhan, pada saat kami mencoba untuk memahami kehendak Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh bercermin berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Engkau boleh berbicara kepada kami, satu persatu, sesuai dengan keadaan kami masing-masing. Karena Engkau mengetahui dan tidak ada yang tersembunyi bagimu tentang diri kami ini. Ya Bapa, berbicaralah kepada kami semua, termasuk hamba-Mu ini, yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Karena kami sama-sama perlu terus dibentuk oleh Tuhan, menjadi yang Tuhan mau. Karena yang kami rindukan adalah di dalam perjalanan hidup ini, kami sungguh boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang memuaskan hati Tuhan. Tolonglah kami sekalian ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di tengah realita kehidupan pada saat ini, ada pernyataan yang mengatakan demikian. Kita memang ada di badai yang sama, tetapi kita belum tentu berada di kapal yang sama. Jadi kita bisa berbeda kapal menghadapi badai yang sama. Intinya adalah ada yang menghadapi badai ini dengan, atau realita kehidupan ini dengan rasanya susah sekali dan sangat tidak menyenangkan. Ada yang biasa, terlalu susah tidak, terlalu menyenangkan juga tidak. Jadi kapalnya beda dengan yang pertama tadi. Dan yang ketiga bisa jadi adalah orang yang menjalani kehidupan ini yang aman-aman saja.
bahkan sangat menyenangkan, dan dia menjalaninya dengan kepuasan. Nah, sekarang sebagai anak-anak Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kehidupan kita oke atau tidak oke-nya di hadapan Tuhan, itu berdasarkan kapal yang kita pakai, atau berdasarkan kapal yang di mana kita berada? Apakah kapal itu yang menentukan? Atau saya pikir ada satu faktor lagi yang harus kita perhatikan, dan bisa jadi ini justru menjadi penentu. Nanti kita akan belajar dari firman Tuhan, yaitu kaptennya siapa di kapal itu. Dengan kata lain, siapa yang pegang kendali di kapal itu di dalam mengarungi badai kehidupan ini. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama belajar dari kitab Keluaran. Di kitab Keluaran ini kita tahu bahwa orang-orang yang, kan ini ada orang Israel yang berseru kepada Tuhan karena ketidaknyamanan yang mereka hadapi di Mesir, dan mereka berteriak-teriak ya, berseru kepada Tuhan minta pertolongan. Lalu Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, ini yang saya ingin kita perhatikan bersama, yaitu kita lihat bahwa orang-orang itu, Musa, Harun, lalu Miriam, Yosua, Kaleb, dan bangsa Israel yang lainnya, menghadapi realita yang sama. Kalau mau bicara soal badai yang sama. Intinya adalah realita kehidupan yang sama. Mereka mengalami hal yang sama. Setelah mereka keluar dari Mesir, mereka juga telah melihat apa yang terjadi di Mesir, di mana mereka melihat tulah-tulah itu, hal yang begitu spektakuler, intervensi Tuhan di dalam kehidupan atau sejarah manusia di Mesir pada waktu itu. Semua gelap gulita kecuali di satu tempat, yaitu di tempat bangsa Israel tinggal, terang benderang. Ada berbagai macam tulah, yang lain kena, bangsa Israel tidak, misalnya saudara ya. Satu hal yang begitu luar biasa. Dan pada waktu mereka keluar dari Mesir, lalu mereka menghadapi suatu laut ya yang begitu luas, dan bagaimana laut itu dibelah oleh Tuhan dan mereka melewati dengan aman. Dan mereka juga melihat di mana dalam perjalanan di padang gurun itu, di tengah tidak ada air, Tuhan menyediakan air buat mereka. Pada saat mereka butuh makanan, Tuhan menyediakan mana, Tuhan menyediakan daging dengan burung puyuh yang diantarkan kepada mereka. Itu mereka alami, saudara. Dan mereka juga melihat fakta di mana Tuhan juga memberikan peraturan-peraturan kepada mereka untuk tahu bagaimana mereka itu harus beribadah kepada Allah. Tujuan Tuhan melepaskan dari Mesir bukan hanya sekadar mereka itu keluar dari ketidaknyamanan, tapi supaya mereka tetap memiliki relasi dan harus memiliki relasi dengan Tuhan, dan mereka juga boleh beribadah dengan benar, tidak suka-suka mereka, bahwa mereka ini mereka harus ingat mereka berjalan dengan agenda Tuhan dan memenuhi kehendak Tuhan dan rindu untuk menyenangkan Tuhan. Itu mereka dapat perintah itu sama. Mereka menghadapi realita yang hidup yang sama, mereka juga mendengarkan satu berita yang sama yang Tuhan berikan kepada mereka melalui Musa. Sekarang saudara, kita lihat bagaimana sikap orang-orang ini pada waktu menghadapi realita yang sama dan mendengarkan perintah yang sama dari Tuhan. Yang pertama, kita agak mundur sebelum keluar dari Mesir, yaitu Firaun sendiri. Kalau kita lihat Firaun ini, wah ini contoh orang yang benar-benar yang ngelawan Tuhan. Ini contoh orang-orang yang memang gak suka sama Tuhan, gitu ya. Jadi kita lihat setelah lihat apapun juga, karena ingat saudara, orang percaya itu bukan persoalan dia lihat apa nggak lihat, saudara. Dia tahu apa dia nggak tahu. Karena kalau dia lihat baru percaya, kalau dia ngelihat nggak percaya, nggak juga, saudara. Kita lihat orang Farisi, itu ahli Taurat, lihat Tuhan Yesus setiap hari, tetap aja nggak percaya. Nah, kita lihat juga terjadi dengan Firaun. Kalau bukan anugerah Tuhan pada saudara dan saya, kita nggak akan percaya, saudara ya. Nah, kalau bukan pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita, kita tidak akan percaya. Nah, kita lihat sekarang Firaun, saudara. Itu lihat dengan mata kepala sendiri segala sesuatu yang Tuhan lakukan. Di hadapan dia, tetap dia nggak percaya. Karena pada dasarnya dia tidak mau percaya saya jadi raja dalam hidup ini. Saya tidak mau ada raja lain kecuali saya dalam hidup ini. Pokoknya yang melawan saya
saya singkirkan. Saya hidup dengan agenda saya hidup dengan tujuan saya hidup hanya untuk menyenangkan hati saya. Itu Firaun. Sekarang kita coba lihat bangsa Israel. Apakah mereka berbeda dengan Firaun? Saudara, kalau kita lihat perjalanan selama di padang gurun, sampai mereka akhirnya tidak diizinkan masuk oleh Tuhan ke tanah perjanjian, ini adalah satu bangsa yang teriak-teriak kepada Tuhan, bukan karena pengen dekat sama Tuhan. Kalau kita lihat perjalanannya, saudara, mereka hanya ingin dilepaskan dari ketidaknyamanan. Mereka tuh lagi nggak enak, sangat tidak enak diperbudak itu. Dan lalu Tuhan lepaskan. Lihat saudara, setelah Tuhan lepaskan, mereka terus berontak kepada Tuhan. Bahkan sampai Tuhan mengatakan seperti ini. Tuhan mengatakan bahwa pada waktu ini ada kejadian di Masa dan Meriba ini ya saudara ya. Di sini dikatakan bahwa orang-orang Israel itu, Tuhan mengatakannya seperti ini, saudara. Mereka itu di ayat yang ke-7, di Keluaran pasal 17, saudara ya, pasal Keluaran 17, ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan, dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara bayangkan, mereka melihat tiang awan dan tiang api yang sama. Mereka melihat segala sesuatu yang terjadi. Masa sih mereka nggak lihat dan itu menyatakan bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup mereka. Tapi mereka bisa bilang begini, saudara, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sebenarnya apa yang mereka pikirkan? Yang ada di hati mereka adalah, oke, saya sekarang ini perlu di tengah situasi yang tidak terkendali ini, saya perlu pribadi yang bisa mengendalikan. Mereka berteriak kepada Tuhan, bukan karena pengen dekat, tapi mereka ingin memanfaatkan kendali Tuhan itu untuk bisa mereka pakai untuk mengendalikan yang tidak terkendali ini dengan tujuan memberikan kenyamanan buat mereka. Tetap agendanya yang dijalani adalah agenda saya, adalah kenyamanan saya, adalah kesuksesan saya, adalah kekayaan saya, bukan kepuasan Tuhan, bukan menjalani oleh karena ingin dekat dengan Tuhan, rindu kepada Tuhan, ingin memuaskan Tuhan, bukan itu yang ada di pikiran mereka. Makanya pada waktu mereka mengatakan, adakah Tuhan hadir, dalam arti bahwa selama mereka tidak puas, selama hidup ini tidak menyenangkan, Tuhan nggak ada, Tuhan nggak peduli. Mereka mengukur hadirnya, adanya Tuhan atau tidak di dalam kehidupan mereka adalah kalau saya senang atau tidak. Adalah kalau cita-cita saya terpenuhi atau tidak. Adakah agenda saya terpenuhi atau tidak. Nah, itu menjadi ukuran mereka. Jadi kalau kita lihat sikap mereka ini dengan sikap Firaun sama. Saudara, sama-sama keras hatinya, sama-sama tegar tengkuknya. Sama-sama sebenarnya tidak peduli Tuhan, sama-sama melawan Tuhan, sama-sama mereka sebenarnya tidak sedang menyembah Tuhan. Hanya kelihatannya saja, karena mereka ada di dalam kerumunan orang-orang yang kelihatannya adalah umat Tuhan. Saudara, ini yang kalau kita kaitkan dengan perjanjian baru, ini sama dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius. Ada banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan, mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Jadi kelihatannya kok ada di dalam kerumunan itu. Tapi firman Tuhan mereka mengatakan, di akhir zaman Tuhan akan mengatakan, aku tidak kenal mereka. Bahkan ada satu pernyataan juga di perjanjian baru yang mengatakan bahwa bagaimana Tuhan melihat ahli Taurat ini. Itu adalah seperti, atau orang Farisi ini seperti kuburan, saudara. Tapi orang nggak tahu bahwa itu kuburan. Wah, itu luar biasa, saudara. Orang yang berjalan di atasnya, mereka itu adalah kuburan, tapi orang yang berjalan di atasnya, itu tidak tahu bahwa itu kuburan. Dengan kata lain, kemunafikan itu bisa terjadi di kalangan orang-orang yang menamakan dirinya orang Kristen. Yang kedua, saudara, kita melihat di sini ada Musa, ada Harun, ada Miriam. Kita lihat Miriam ini adalah kakak atau saudara dari Musa yang dipakai oleh Tuhan untuk menghantar Musa ini, menyelamatkan Musa dari pembunuhan sampai akhirnya dia menjadi
putri Firaun. Tapi apa yang terjadi dengan Miriam ini? Miriam ini lalu merasa iri terhadap Musa, lalu menganggap bahwa seharusnya bukan Musa yang menjadi pemimpin mereka. Bukan Musa orang yang dipilih atau yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka iri. Miriam iri. Nah, sama dengan Harun juga, saudara. Harun ini adalah orang yang dikatakan nabinya Musa, dalam arti dia adalah juru bicaranya Musa. Ini orang yang dipakai oleh Tuhan, saudara. Lalu apa yang terjadi? Ini Musa tuh lagi di atas gunung. Tuhan itu sedang memberikan 10 hukum kepada Musa. Tuhan sedang memberikan kepada Musa aturan main untuk bagaimana beribadah kepada dia. Dan pada saat itu juga Tuhan sudah tunjuk dan kasih tahu sama Musa bahwa Harun yang akan menjadi imam. Dan lalu keturunan Harun ini yang akan menjadi imam. Lihat saudara, di saat Tuhan sedang memberikan hukum kepada Musa dan mengatakan jangan ada padamu ilah lain. Dan di saat Tuhan mengatakan bahwa Harun yang akan menjadi imam dan keturunannya yang akan menjadi imam. Lalu di saat yang sama, di bawah dikatakan oleh karena orang Israel ini nunggu nggak datang-datang nih Musanya, lalu akhirnya bilang kepada Harun, udah sekarang kita buat aja Allah sendiri. Itu yang kejadian lembu emas itu, saudara. Ini Harun yang ada di dalam tekanan dan lalu dia jatuh untuk memuaskan orang, bukan memuaskan hati Tuhan, tetap teguh beribadah kepada Tuhan, bukan kepada maunya orang. Lalu akhirnya dia bersama-sama dengan bangsa Israel itu, lalu dia membuat lembu emas dan beribadah kepadanya. Lihat ini saudara, Miriam dan Harun dipakai oleh Tuhan. Bukan sama sekali karena orang-orang ini lebih baik dari yang lain. Saudara mungkin lihat ini, Musa. Musa ini apalagi? Tuhan pakai dia secara khusus. Nah sekarang, apa yang terjadi dalam perjalanan itu? Ini Musa dikatakan tidak mempermuliakan Allah di tengah bangsanya. Ini Musa yang di satu saat dia terus ingin meninggikan Tuhan. Pada saat Tuhan murka terhadap bangsa Israel dan akan memusnahkan mereka, lalu Musa bilang, ingat akan janjimu. Dia berbicara dengan Tuhan sesuai dengan agenda Tuhan. Dia bicara dengan Tuhan yang dia memperlihatkan dia mengerti isi hati dan pikiran Tuhan. Tapi pada saat yang lain, dia bisa menjadi Musa yang tidak mempermuliakan Tuhan. Saudara, Tuhan bisa pakai orang. Tapi tidak berarti bahwa kalau Tuhan memakai saudara dan saya itu lebih layak dari orang lain. Atau lebih baik dari orang lain. Tidak. Saudara dan saya bisa bersikap seperti Musa, Miriam, dan juga Harun. Kita kelihatannya sedang menjalani kehidupan ini untuk menyenangkan Tuhan. Tapi kita bisa jatuh. Sebenarnya kita sedang memperhatikan kehendak kita. Agenda saya, kepuasan saya, kenyamanan saya. Saudara dan saya juga bisa sama seperti Harun, Miriam, dan Musa jatuh kepada di mana saudara dan saya tidak menjalankan agenda Tuhan. Ingat saudara dan saya dipakai itu karena anugerah. Saudara dan saya bisa jadi anak Tuhan, itu anugerah. Saudara dan saya bisa melayani Tuhan, hidup bagi Tuhan, itu anugerah. Tuhan bisa menjadi kapten dan bisa menjadi tuan, bisa menjadi pengendali dalam hidup saudara dan saya. Itu adalah anugerah. Yang kategori orang yang ketiga, yaitu Yosua dan Kaleb. Saya tidak katakan Yosua dan Kaleb lebih baik dari Harun, Musa, dan Miriam, tidak. Mereka juga jatuh bangun. Tapi kita lihat apa yang firman Tuhan jelaskan dan yang firman Tuhan ingin kita teladani dari mereka ini. Kejadian yang sama mereka hadapi. Orang-orang bilang nggak bisa pada waktu mereka masuk ya jadi pengintai ke tanah perjanjian.
Orang semua bilang nggak bisa. Terlalu kuat orang di situ. Tapi saudara lihat Yosua dan Kaleb ini adalah orang-orang di tengah realita kehidupan yang ada, di badai yang sama. Tapi mereka selalu bisa melihat ada Tuhan di balik semuanya itu. Kalau tadi orang Israel tadi mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah, itu mempertanyakan, saudara ya, karena nggak enak ke diri. Tapi Yosua dan Kaleb, enak nggak enak, dia tetap tahu bahwa dia punya pengenalan yang benar kepada Allah, yaitu Allah selalu hadir. Dia percaya kepada kemahahadiran Allah. Dia percaya bahwa Allah yang menebus dia adalah Allah yang sangat peduli. Dia yang telah lakukan semuanya itu hanya untuk membawa mereka keluar dari perbudakan. Selalu melihat Allah yang sangat mengasihi mereka, yang terus pegang kendali dengan satu tujuan yang jelas, menggenapkan agenda Tuhan, menggenapkan agenda ilahi. Sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk manusia, supaya semuanya boleh, termasuk saya, yaitu kembali memancarkan kemuliaan Allah di tengah dunia ini. Kembali hidup dan mati bagi Tuhan. Seluruh hidup ini adalah tentang Tuhan, bukan tentang saya. Nah, saudara, kembali kita ke soal badai ini dan realita kehidupan yang saudara dan saya sedang alami pada saat ini. Badainya sama. Saudara, firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10, saya bacakan ya saudara ya, ayat yang ke-12 sampai ayat 14, demikian bunyinya. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Musa, Miriam, Harun, Yosua, Kaleb, bahkan Paulus bisa jatuh. Termasuk saudara dan saya. Makanya kenapa firman Tuhan ini memberi peringatan kepada saudara dan saya. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, lalu jadi sombong rohani, lalu tidak bergantung lagi pada kekuatan Tuhan, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Tetap berpegang kepada firman Tuhan. Ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Artinya apa? Maksudnya bahwa realita kehidupan ini setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ini merupakan realita kehidupan yang tidak bisa dihindari. Kita hidup di tengah dunia yang tidak ideal lagi. Segala permasalahan, persoalan, tantangan kehidupan bisa terjadi. Dan bisa dialami oleh siapa saja. Orang percaya, orang tidak percaya. Anak Tuhan atau bukan anak Tuhan. Semua mengalaminya. Maka dikatakan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa? Sebab Allah setia. Ini ditujukan kepada anak Tuhan, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ingat Roma 8 mengatakan bahwa Allah terus turut bekerja dalam seluruh aspek kehidupan kita untuk memastikan, membentuk kita terus. Ini proses pengudusan saudara-saudara dan saya menjadi anak Tuhan. Supaya kita ini terus hidup sesuai dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Supaya kita ini terus serupa dengan Kristus. Itu yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Badai apapun yang sedang kita alami. Di kapal manapun, ingat saudara soal kapal, itu Tuhan yang percayakan. Seluruh kesempatan di kapal manapun, itu Tuhan yang berikan. Dan itu ingat, kapal manapun itu milik Tuhan. Kita hanya pengelola. Kita menjalani, dan yang menjadi yang Tuhan mau dari saudara dan saya. Ini lihat saudara, ayat 14. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Ini kuncinya saudara. Di tengah perjalanan hidup yang bagaimanapun, fokus Tuhan adalah saudara dan saya harus tetap
menjadikan dia kapten dalam hidup saudara. Menjadikan dia pengendali hidup saudara dan saya. Menjadikan dia tetap menjadi Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Menjadikan dia tetap menjadi Allah dari hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus datang untuk itu. Supaya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan kembali hidup berdasarkan anugerah Tuhan. Kita tidak akan sombong rohani. Seharusnya kita jangan sombong rohani. Karena kita tidak lebih baik dari siapapun juga. Kita membutuhkan darah Kristus yang sama. Setiap saya membutuhkan darah Kristus yang sama. Membutuhkan karya penebusan Tuhan Yesus yang sempurna itu sama. Sama-sama kita tidak layaknya. Kalau saya bisa jadi anak Tuhan, kalau saya bisa diberi kesempatan untuk hidup melakukan sesuatu bagi Tuhan, menjadi berkat di tengah dunia ini, semua karena anugerah Tuhan. Saudara dan saya tidak lebih baik dari orang lain. Yang Tuhan mau adalah kita terus bersikap dan memperlihatkan kepada dunia. Tidak galau. Kenapa? Saya tahu Allah yang saya percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia dan mati dan bangkit buat saya. Yang dikatakan oleh firman Tuhan begitu mengasihi saya. Dia terus hadir. Dia bukan hanya terus hadir di tengah hidup saya. Dia tetap pegang kendali di dalam hidup saya. Dan dia sedang memimpin, menuntun. Makanya Tuhan bilang, saya akan terus kasih jalan keluar. Saya terus akan pastikan. Kamu akan terus saya disiplin. Saya terus akan melakukan pengudusan untuk memastikan saudara dan saya terus hidup sebagai gambar Allah seharusnya. Tuhan janjikan itu pada saudara dan saya. Sekarang kembali yang menjadi bahan evaluasi buat saudara dan saya pada saat ini. Saya ini sebenarnya siapa sih di hadapan Tuhan? Badainya sama. Kapalnya betul bisa berbeda. Tapi persoalannya adalah di dalam hidup saudara dan saya. Siapa kaptennya? Apakah kita sama seperti Firaun dan bangsa Israel yang tegar tengkuk itu sebenarnya kelihatannya saja kita melihat. Tapi pada dasarnya saya tidak mau percaya kepada Tuhan. Saya tidak mau menjadikan dia Tuhan dalam hidup saya. Saya terus hidup melawan dia. Hanya sekedar supaya saya survive dan saya nyaman di dalam hidup ini. Kalau toh saya perlu hanya untuk memanfaatkan Tuhan, untuk ikut maunya saya. Saudara dan saya adalah Harun, Musa, Miriam. Hanya karena anugerah Tuhan, kita boleh diselamatkan dan kita boleh dipakai. Kita tidak sempurna. Kita tidak lebih baik dari mereka. Karena itu kita harus tetap teguh. Bahkan Yosua dan Kaleb juga harus tetap teguh. Jangan sampai kita jatuh. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tetap terus bergantung kepada Tuhan. Kita terus biarkan diri kita dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga itu yang akan menuntun langkah-langkah hidup kita di tengah badai ini. Dan biarlah saudara dan saya tetap boleh menjadi anak Tuhan. Yang terus di tengah badai yang segelap apapun, tetap bisa melihat kehadiran Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Dan dia sedang tidak tinggal diam. Dia sedang dikatakan terus bekerja. Dia terus terlibat dalam hidup saudara dan saya. Yang seharusnya mengasihi dia, karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dan membiarkan terus dia mengendalikan hidup kita. Bagi Tuhan yang penting dari saudara dan saya adalah saya tetap menyembah dia. Saya tetap hidup bagi dia. Dan menjalani kehidupan ini sesuai dengan agenda Tuhan. Siapakah kapten dalam hidup saudara dan saya? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang sedang berada di tengah padang gurun, di tengah badai kehidupan, di tengah realita kehidupan, di dalam dunia yang sudah tidak ideal ini. Oleh karena ulah kami juga manusia yang sudah melawan Engkau dan jatuh ke dalam dosa.
Hanya karena anugerah Tuhan, maka kami bisa diselamatkan dari murka Allah. Hanya karena anugerah Tuhan, kami boleh menjadi pekabar-pekabar berita Injil keselamatan. Hanya karena anugerah Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk melayani, melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami untuk terus terfokus kepada Tuhan. Tolong kami untuk terus bergantung kepada Tuhan. Sehingga si aku ini yang masih menggelitik dalam hati kami, dalam diri kami, dalam hidup kami. Si aku agenda pribadi ini yang ingin dipuaskan. Tuhan boleh dipatahkan. Boleh kembali dihilangkan. Oleh karena kami terus memandang kepada Tuhan. Sehingga kami boleh mengatakan segala sesuatu adalah sampah dibandingkan pengenalan kepada Kristus. Sehingga kami terus hidup takut kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kami terus hidup rindu untuk memuaskan hati Tuhan, bukan memuaskan hati manusia, termasuk saya sendiri. Tuhan, tolonglah kami untuk terus boleh melihat bahwa Tuhan terus hadir dan tidak pernah meninggalkan kami sebagai anak-anaknya. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan dunia yang telah Kau ciptakan ini. Engkau terus sedang bekerja untuk menggenapi rencanamu, untuk menggenapi agendamu. Biarlah Tuhan kami sebagai anak-anak Tuhan boleh berjalan seiring dan selaras dengan kehendak-Mu. Dan boleh kami terus dengan cinta kami kepada Tuhan, kami boleh membiarkan Engkau terus mengendalikan hidup kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus membiarkan Engkau menjadi kapten dalam hidup kami, menjadi pengendali, menjadi tuan dalam hidup kami. Bapa, tolonglah jemaat-Mu pada saat ini. Apapun yang sedang mereka alami, di kapal manapun Tuhan percayakan mereka berada, tolong terus ingatkan kami untuk terus menjadikan Engkau kapten, pengendali, Tuhan, Allah yang kami sembah. Tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman yang sudah dibagikan. Mari kita meresponinya dengan mengambil saat teduh. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderitakan mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami jemaat Tuhan boleh beribadah pada saat ini, dan kami bersyukur untuk setiap kesehatan yang Tuhan percayakan untuk kami boleh nikmati saat ini. Di dalam setiap keadaan kami tetap percaya pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada syafaat kami saat ini, kami bersama-sama Gereja Tuhan GKI Bungur dan Pos Alam Sutra mengucap syukur boleh memasuki bulan Agustus ini. Kami berdoa Tuhan untuk bulan MPI yang ke-31. Kami bersyukur Tuhan terus nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan umat-Mu ini, sehingga kami pun boleh belajar meresponinya dalam kehidupan kami, dalam gereja ini, boleh menjalankan misi Allah yang Tuhan percayakan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk 1 bulan ini, kiranya kami boleh merefleksikan pelayanan misi dalam kehidupan kami di tengah-tengah pandemi yang masih ada di sekitar kami. Mohon Roh Kudus yang terus memberikan hikmat kepada setiap kami untuk di dalam bulan misi MPI yang ke-31 ini, kami boleh semakin memahami kehendak Tuhan untuk kami wujudkan di dalam kehidupan umat-Mu di muka bumi ini. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, di dalam setiap jemaatnya, dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Kami yang bergumul di dalam masalah kesehatan, jemaat Tuhan yang bergumul di dalam masalah relasi, jemaat Tuhan yang bergumul di dalam masalah perekonomian. Kami mohon Tuhan tetap taruhkan iman kepercayaan kami, sebab kami senantiasa tahu siapa yang kami percaya adalah Allah yang memeliharakan kehidupan kami. Oleh sebab itu kami terus menyerahkan dan memohonkan berkat-Mu untuk jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa terus Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di dalam masa pandemi ini yang belum berakhir ini, kami terus memohon Tuhan hikmat kebijaksanaan-Mu, supaya para petugas pemimpin kami pun juga diberikan hikmat untuk dapat mencari solusi yang terbaik di dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Kami mohon juga berkat-Mu Tuhan bagi tenaga medis, tenaga relawan-relawan yang boleh Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat kesembuhan bagi orang-orang yang terpapar COVID-19 ini. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami, pergumulan kami sebagai gereja dan pribadi jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan mendengar dan akan menjawabnya seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan semuanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang indah di hari Sabat ini adalah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita nyatakan persembahan kita. Apabila pada saat ini belum berkesempatan untuk memberikan secara langsung, maka persembahan Bapak Ibu sekalian dapat dipersembahkan secara transfer ataupun di dalam QR Code yang tertera. Nats pembimbing yang akan mendasari persembahan kita adalah Matius 6 ayat 33 mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memberikan persembahan kita, hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Bagai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku, bagai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Bagai mulutku ini memberitakan Injil-Mu, bagai hartaku ini seluruhnya bagi-Mu, bagi-Mu ku relalah. Mari kita berdoa, jemaat sekalian, kita berdiri, kita menyerahkan hidup kita dan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur
untuk berkat Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Selalu baru setiap pagi kami menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami terus belajar untuk membawa persembahan kami di hadapan Tuhan sebagai rasa syukur kami, ungkapan terima kasih kami karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Anugerah terbesar yang Tuhan nyatakan melalui pengorbanan di kayu salib sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Oleh sebab itu kami mau terus belajar Tuhan, memberikan yang terbaik dari apa yang ada dalam kehidupan kami. Dan demikian juga seluruh kehidupan kami. Kami mohon Tuhan berkenan memakai kami di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kehidupan kami boleh sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Berkati untuk gereja Tuhan yang mengelola persembahan ini, pakai supaya juga pekerjaan Tuhan semakin bisa dijalankan dengan baik. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Jemaatnya dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengakhirinya dengan satu iman kita, memuji Allah di dalam setiap hidup kita dan bersedia untuk menjadi Allah Tuhan yang hidup. Puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita pergi, kita membawa berita Injil di tengah masa-masa yang sulit dengan penuh pergumulan yang baru. Kita bersama-sama bersandar pada Dia dan memohon pertolongannya, berkat-Nya, menyertai kita agar kita pun menjadi berkat. Kiranya kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, kuat kuasa, penghiburan, pimpinan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimanapun juga berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin. Ibadah pada minggu ini kiranya boleh memuliakan nama Tuhan. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.